Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Malam ini saya kedatangan mantan kafir sama mantan misionaris nih. Iya bener ya? Iya, Mantan misionaris kan? Bang Umar ya. heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh iya, wabarakatuh. alhamdulillah sehat. Sehat Kenapa alhamdulillah. pakai jaket kedinginan? Ya, ya, Hah? dingin, agak Oh sedikit kedinginan. dingin. AC-nya kegedean ya? Kalau Kak gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Masya Allah. Nih ceritanya ada yang mau dibahas gitu sama mantan misionaris. Ya, yang lagi viral nih kok. Apa? Gimana kalau bahas ini, apa namanya, Pendeta Gilbert? Oh Gilbert. Walah Gilbert lagi. Ini mentang-mentang lagi rame nih. Kan dia udah minta maaf. Hmm. Gimana dong? Jadi, maksudnya gimana kok? Kita bahas yang tema-tema yang seperti apa? Yang berkaitan Ya kalau sama mau bahas Gilbert sedikit nggak apa-apa. Kemarin sih saya udah bikin reaction lah ya atas khotbah dia, yang mana khotbahnya pakai peragaan-peragaan. oh, iya. Udah nonton belum? Iya. Nah, kalau khotbahnya sendiri sih mungkin dia alasan bahwa khotbah dia itu sebenarnya nyindir orang Kristen, Hmm. ya. Tapi nyindirnya dia itu disertai dengan peragaan-peragaan dan yang paling penting adalah mimik muka. Hmm. Ya, mimik mukanya Gilbert yang dalam tanda apa ya? Atau bisa dikatakan tuh dalam kondisi mimik yang sedang mengolok-olok. Hmm. Iya, Itu yang nggak pantas. betul, Itu betul. yang kurang baik gitu ya. Kalau menurut pendapat saya, jadi kalau memang mau mengkritik jemaatnya sendiri dengan mengatakan sepupu kita gitu. Kalau saya sih sebenarnya nggak mau disebut sepupu dia nggak mau gitu Iya. ya. Karena dari istilahnya dari sejarahnya tuh nggak ada hubungan sebenarnya Kristen sama Islam. Tapi kalau dia mau mengkritik jemaatnya dia sendiri, ya kritik aja jemaatnya sendiri Hmm. gitu. Atau kalau perlu istilahnya yang dia pahami tentang Islam, tentang zakat, ya dia kasih tahu aja gitu. Di Islam zakat begini-begini, selain zakat ada sodako, ada infak, ada hibah, ada wakaf, kan macam-macam. Dia Iya. bisa jelasin itu semua gitu. Nggak usah mesti menghubungkan antara ibadah yang begini itu karena ada perpuluhan 10%. Hmm. Ibadah yang begini karena zakatnya cuma 2,5%. Nah, itu yang kurang pas. Ya, itu nggak masuk gitu. Jadi ibadahnya orang Islam itu bukan karena zakatnya berapa persen, bukan. Mau zakatnya berapa persen pun tergantung daripada siapa yang terbebani zakat itu, kan ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10% kan, tergantung profesinya kan. Itu tidak mempengaruhi ibadahnya. Mau zakatnya orang ini sudah terkena perhitungan yang berapa persen pun ibadatnya tetap sama begitu. Iya. Itu aja kalau mau dijelasin. Tapi mungkin karena nggak tahu ya kenapa dia harus memperagakan gerakan sholat, kemudian disertai dengan mimik yang mengejek atau mengolok-olok. Nah itu yang nggak pas. Jadi makanya kalau ada teman-teman yang tetap melaporkan dia ke kepolisian, ya itu hak mereka. Nah sekarang kalau dulu lu di tempat lu gereja lu dulu gimana? Perpuluhan? Ya perpuluhan sih, Perpuluhan? perpuluhan. Berapa persen? Oh 10, 10. 10, Bukan 10. 20. Enggak 10%. Nggak ada yang 20. Ada, Oh ada? ada. Oh ada yang 20? Ya. Gereja apa tuh? Jadi ada gereja-gereja memang kan di Meleakhi pasal 3 ayat 10 Hmm. itu kan memang udah fix tuh Hmm. 10%. Hmm. Yang nantinya kan walaupun memang itu di perjanjian lama Hmm. untuk suku Lewi Hmm. itu dan juga untuk rumah Tuhan lah Hmm. kalau bahasanya perjanjian lama. Hmm. Nah, tapi dalam konteks perjanjian baru, pendeta-pendeta ini kan ditafsirkan bahwa mereka juga imam-imam Lewi pada masa Hmm. kini gitu. Jadi mereka Siapa yang merasa Imam Lewi siapa? pendeta-pendeta, Lewi mana nih? imam Tar dulu, Lewi mana? Lewi Liang, Lewi Nanggung, apa Lewi Panjang? Loh iya dong, Lewi mana? Lewi suku bangsa Israel, suku ya Israel. dari suku Lewi anaknya Yakub gitu kan, keturunannya Yakub. Emang pendeta-pendeta tuh nasabnya sampai ke suku Lewi emang? Penafsirannya seperti itu, ajaran penafsirannya Penafsiran seperti ini berarti itu. maksudnya ngaku gitu, Ya, ngakunya. ya gitu Oh, seperti itu. bukan Lewi Panjang ya? Astagfirullah. Ya, jadi Oh ada yang 20%? ya, jadi eh, pendeta-pendeta ini kan merasa punya hak untuk mendapatkan 10% ini Hmm. di dalam apa namanya lembaga yang namanya gereja kan. Hmm.
Nah, tapi di antara mereka ada sekelompok pendeta yang justru minta 20% atau bisa lebih. Widih. Terus? Jadi biasanya mengajarkan seperti ini. Saudara-saudara atau Bapak Ibu yang Hmm. dikasihi oleh Tuhan Yesus, Hmm. jika memang Bapak Ibu memberikan 10% Hmm. dan bisa ditambah lagi, Hmm. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian akan mendapatkan berkat-berkat yang lebih luar biasa lagi dari Tuhan. Hmm. Tuhan Yesus akan membalaskan berkat-berkat yang telah Bapak Ibu berikan, seperti itu. Widih. Akhirnya jemaah-jemaah yang mendengarkan khotbah itu malah makin banyak, Hmm. lebih dari 10%. Gitu. Ada yang sampai jual rumah nggak kasih ke gereja? Ada, Hah? Ada? ada. Jadi kebetulan saya punya teman, Hmm. teman ini punya sepupu. Hmm. Nah, sepupu ini punya rumah warisan. Hmm. Jadi ketika dia ini yang curhat kepada saya ini teman saya, Hmm. ibu-ibu. Hmm. Waktu di Nasrani ya tentunya. Hmm. Jadi sepupunya dia ini menjual rumah warisannya, sebagian besar hasil penjualannya itu diberikan kepada gereja, sebagian kecil dia ambil, terus dia beli rumah, maksudnya dia sewa untuk rumah kontrakan. Hah? Jadi, Dari punya rumah, ya, dijual, ya, sebagian besar ke gereja, ya, sisanya dia pakai buat kontrak rumah. ya. Jadi yang tadinya dia punya rumah hasil dari warisan, sekarang dia punya rumah kontrakan. Dan dia merasa bangga melakukan hal itu kepada gereja. Miris kan? Oh. Enggak, kenapa kontrak rumah? Ya karena dia punya pemahaman akan diberikan berkat-berkat yang luar biasa. Lah, Kalau nggak kepada dia, kepada anak-anaknya nanti. Ya kalau dia tinggal di bawah kolong jembatan kan lebih bangga lagi harusnya. Ya seharusnya kan seperti itu ya. Tapi kan kalau misalkan kita lihat di di khotbahnya ini kan terjadi yang namanya manipulatif gitu. Nah gini, maksud saya gini. Kalau seorang jemaat atau sekelompok jemaat mau memberikan harta bendanya kepada gereja, itu nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang, ya kan? Bebas-bebas aja, boleh-boleh aja. Betul. Gitu ya. Cuman maksudnya, apakah orang harus menurunkan martabatnya? Mungkin bukan martabat, mungkin nggak gitu cocok lah. Menurunkan standar ekonominya, sehingga dia yang standarnya segini, dia rela turun ke bawah hanya untuk gereja. Ya. Sedangkan gereja sendiri menjamin nggak kehidupan dia? Kan belum tentu. Gitu loh. Oke, saya ulang nih. Seorang jemaat atau sekelompok jemaat mau memberikan lebih hartanya kepada gereja, nggak ada yang larang. Tetapi apakah pemikiran atau tindakan jemaat atau sekelompok jemaat yang menurunkan standar ekonomi sendiri untuk gereja, apakah itu masuk akal? Dan apakah itu alkitabiah? Oke. Sekarang ada beberapa hal yang mau saya sampaikan gini. Perintah perpuluhan kan adanya di Perjanjian Lama. Iya, betul. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel, ya kan? Yang diberikan kepada siapa? Kepada suku Lewi atau imam-imam, ya, yang mengurusi bait suci. Di mana perpuluhan itu harus dilakukan? Hanya di tanah Israel. Ya. Boleh nggak di luar Israel? Seharusnya. Boleh nggak? Seharusnya nggak boleh. Nggak boleh. Satu. Yang kedua, perpuluhan itu yang diberikan oleh suku-suku lain kepada suku Lewi, itu diberikannya di mana? Di tanah Israelnya. Ya. Di mana? Kan harusnya di bait suci. Bait suci. Bait sucinya masih ada nggak? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Umat bangsa Israel sendiri yang punya kitab Taurat itu sudah tidak melaksanakan perpuluhan semenjak bait suci yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus di tahun 70 Masehi. Bangsa Israelnya sendiri udah nggak perpuluhan. Gitu. Sekarang yang melakukan perpuluhan siapa? Kristen kan? Sedangkan di lain pihak, Kristen sendiri sudah mengakui atau mengklaim bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib kan? Kalau hukum Tauratnya sudah dibatalkan, menurut Kristen, berarti harusnya Kristen pantas nggak menjalankan perpuluhan? Nah, seperti itu. Ingat kan Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka hukum Taurat itu sudah dibatalkan kan? Nah, kalau hukum Tauratnya sudah dibatalkan, kok perpuluhannya masih jalan? Nah, gimana dong? Jadi di dalam mereka tuh ada biasa tuh pakai dalil gini kok. Di Matius pasal 8 ayat 4. Jadi memang secara eksplisit persembahan persepuluhan yang seharusnya tidak ada secara eksplisit di Perjanjian Baru nggak ada istilah persembahan persepuluhan. Memang benar kisah itu adalah
murni untuk perjanjian lama. Nah, tapi itu tadi kembali tadi yang pernyataan awal Ana itu, bahwa mereka menafsirkan Matius pasal 8 ayat 4 dan juga Markus 1 ayat 44, bahwa penafsirannya itu memang eksplisit di situ persembahan. Nah, tetapi mereka menafsirkannya bahwa di situ tersirat. Nah, tersirat ada termasuk persembahan persepuluhan. Nah, gini, mau Matius, mau Lukas, mau Markus, mau Yohanes, ini semuanya masih dalam konteks Yesus masih hidup. Betul kan? Yesus juga orang Israel. Ya, dari yang katanya dari suku Yehuda lah. Maksudnya, pada saat Yesus masih hidup, Yesus sendiri masih hidup di bawah hukum Taurat nggak? Iya dong, masih dong. Ya. Bahkan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan orang banyak untuk mengikuti ajaran orang-orang Farisi. Karena disebutkan di ayat sebelumnya, orang-orang Farisi itu telah menduduki kursi Musa. Orang-orang Farisi menduduki kursi Musa, artinya orang-orang Farisi itu adalah wakil daripada Nabi Musa. Gitu. Ya, Nabi Musa sudah nggak ada, hukum Taurat tetap dijalankan dengan dipimpin oleh orang-orang Farisi. Kan begitu? Pada waktu Yesus masih hidup, hukum Taurat itu masih berlaku kan? Masih berlaku. Jadi, kalau mau dikatakan masih ada perpuluhan, ya masih, tapi untuk bangsa Israel. Betul. Ya. Itu maksud saya tadi. Nah, Yesus juga ditanya, apakah kita harus bayar ini? Contoh misalnya tentang yang pajak. Di koin ada gambar siapa? Kaisar, ya bayar gitu pajak. Perpuluhan, ya bayar. Perpuluhan dibayar, tapi karena mereka itu untuk bangsa Israel. Di 4 gospel, konteksnya Yesus masih hidup, dan hukum Taurat juga masih jalan. Tetapi ketika masuk ke dalam surat-surat Paulus, kan Paulus sendiri yang bilang hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Kalau untuk Yahudi, oke, tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi untuk orang-orang Goyim yang di luar Yahudi, kan sudah nggak hidup di bawah hukum Taurat, sudah dibatalkan sama matinya Yesus. Nah, kalau untuk orang-orang Kristen sekarang sebagai penerus yang disebut dengan gereja awal yang mengikuti pemikiran Paulus, sampai sekarang menjadi gereja-gereja yang begitu banyak denominasi, kalau mereka mengikuti pemikiran Paulus bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, kenapa perpuluhannya masih dijalanin gitu loh? Karena perpuluhan itu kan bagian dari hukum Taurat. Nah, itu poin saya. Keterbatasan mereka di dalam menafsirkan kok. Dan juga yang poin yang kedua, kekristenan itu kan terkenal dengan doktrinal. Nah, akhirnya itu tadi, mereka berusaha menafsirkan kedua ayat ini yang tadi saya sebutkan bahwa persembahan persepuluhan masih berlaku. Nah, padahal dari diskusi kita kan memang persembahan persepuluhan itu memang untuk di masa-masa perjanjian lama dan juga pada saat hukum Taurat di zamannya Yesus kan. Nah, itu tadi. Mereka meyakini. Jadi mereka meyakini PD menafsirkan bahwa mereka adalah suku-suku Lewi masa kini. Kalau suku Lewi masa kini ya mungkin nggak cocok lah ya. Apa benar mereka keturunan suku Lewi? Tapi pergantian ininya, maksudnya pergantian tugas dan jabatannya gitu. Ya sekarang apakah mereka bertugas di Bait Suci? Mana Bait Sucinya? Orang Bait Sucinya udah itu hancur. Dia, kesalahannya seperti itu. Nah, jadi pendeta-pendeta itu hanya mengaku sebagai suku Lewi rohani. Itu. Sekarang makanya pertanyaan lagi gini. Kan hukum Taurat macam-macam. Di bawahnya ada sunat, ada puasa, ada perpuluhan. Nah, ketika orang Kristen mengatakan hukum Taurat ini sudah dibatalkan, berarti kan sudah tidak perlu dijalankan. Seharusnya. Tapi sunat fisik enggak. Oke, karena sunat fisik ada di dalam sunat fisik ada di bawah hukum Taurat. Paulus bilang karena sudah dibatalkan makanya tidak perlu sunat fisik. Oke, itu adalah implementasi daripada telah dibatalkannya hukum Taurat. Nah, tetapi perpuluhan yang juga ada di dalam hukum Taurat, kenapa masih dijalankan? Kalau ada sunat fisik, kalau ada sunat rohani, ya, kenapa nggak ada perpuluhan rohani gitu? Kenapa? Untung dong. Kalau misalkan gereja nggak punya persembahan persepuluhan, kere. Tapi gini. Kita sebagai umat Islam, kita tidak ada haknya untuk mengatakan melarang agama lain untuk memungut uang dari jemaatnya, itu hak mereka. Betul. Cuman yang kita bisa kritik kan cuma dari kitab mereka. Kitab mereka sendiri yang mengatakan bahwa hukum Taurat telah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib untuk orang-orang Kristen. Nah, kan kita cuma bisa mengkritik, loh katanya udah dibatalin, kenapa masih dijalanin? Gitu. Ya terlepas dari apapun lah motivasinya lah. Mau ekonomi atau mau apapun silakan. Tetapi yang jelas,
Setahu saya, tidak semua gereja atau tidak semua kalangan Kristen menerapkan perpuluhan. Betul nggak? Betul. Betul. Ada juga kan gereja yang tidak memungut perpuluhan, ada Betul, kan? ada. Nah, berarti kan tidak seragam, Ya. iya kan? Berarti konsep peribadatannya juga sebenarnya belum selesai. Ada yang masih mungut perpuluhan, ada yang enggak, ada yang beda-beda lah, gitu kan? Bahkan ada juga gereja yang memang hampir tiap bulan dakwahnya itu, khotbahnya itu tentang persembahan persepuluhan, tapi masih ada juga jemaah yang berat hati untuk memberikan persembahan persepuluhan. Gitu. Lucu. Dulu lu bayar perpuluhan nggak? Bayar. Oh, bayar. Tapi aku punya teman itu dia kadang bayar, kadang nggak bayar. Oh. Gua dulu tiap bulan bayar rutin. Ketika suatu hari mama saya masuk rumah sakit, saya harus pakai dana saya dari penghasilan saya untuk biayain mama saya ke rumah sakit. Nah, waktunya perpuluhan, saya belum bayar perpuluhan. Telat sehari. Besoknya ditelepon sama Pak Pendeta. Halo, Pak Doni sehat? Gitu. Gimana? Di follow up. Dicari ya. Jadi ada reminder mungkin ya. Jatahnya mana aja? Nggak, mungkin tagihan Pajeronya udah jatuh tempo mungkin. Gitu. Nggak tahu ya gitu ya. Nggak boleh suzon lah. Nggak boleh suzon. Nggak boleh suzon. Betul. Ya. Nah, jadi kalau kita mau bicara begitu ya, itu haknya gereja. Hak gereja sebagai agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia untuk melaksanakan peribadatan mereka bagaimana, itu hak mereka. Yang kita bisa kritik kan hanya karena dari teks. Di teks ada begini, nah itu aja kita pertanyakan. Ya, bukan berarti kita mengurusi agama orang lain, bukan loh ya. Bukan. Ya, kenapa kita sekarang membicarakan agama lain? Karena agama kita juga ibaratnya dijadikan target untuk dijadikan murid mereka, atau atau diajak untuk masuk ke agama mereka. Oleh siapa? Oleh misionaris-misionaris seperti lu dulu gitu. Ngaku kan? Iya. Nah, ini masih ngaku nih orang ini. Visi-misinya kan memang begitu. Jadikanlah bumi ini ya kerajaan Tuhan di bumi seperti di surga. Kalau ditarik ya berarti mendirikan kerajaan Yesus Kristus di Indonesia seperti di surga. Karena itu pergilah. Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Gitu. Nah, karena ada ayat itu, makanya masih ada kegiatan misioneri di seluruh dunia, ya kan? Karena ada kegiatan misioneri di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang juga menjadikan umat Islam di Indonesia ini sebagai target, makanya kita orang Islam perlu membicarakan hal ini. Untuk apa? Untuk menguatkan akidah umat-umat Islam yang lain. Betul. Gitu. Jadi ini bukan bentuk kita ini bukan bentuk hinaan ya kok, tapi ini bentuk edukasi, bentuk dakwah yang ingin mengedukasikan jemaat bahwa sebenarnya kita sendiri sedang diserang dalam hal akidah seperti itu. Jadi banyak orang mengatakan atau komen di channel saya bilang, itu kok Donitan belum move on ya katanya. Ngapain masih ngurusin agama orang lain gitu. Nah, saya menjawabnya gini, kalau misionaris-misionaris yang keliaran cari mangsa atau cari target, itu ngurusin agama orang lain nggak? Ya itu dia. Nah, gitu. Berarti gini, kalau misalkan kristolog itu tidak boleh mendakwakan jemaahnya, mencerdaskan jemaahnya tentang agama Kristen secara spesifik, ya berarti mereka harus hentikan dulu. Harus hentikan dulu. Satu itu. Gerakan misionaris di Indonesia. Baru kita berhenti. Satu itu ya. Yang kedua, lu dulu di STT belajar Islamologi nggak? Nah, itu dia. Ada target lagi. Ada target nggak? Ada target juga. Murtadin berapa? Berapa orang dulu harus murtadin? 20 orang? Ya 20 lah. 20. Nah. Tapi di bawah 100 kalau yang nggak resmi. Apanya? Oh, di bawah 100? Ya, yang nggak resmi. Yang nggak resmi. Oke, sekarang begini. Kalau STT, Sekolah Tinggi Teologi ya, boleh belajar Islamologi, terus kenapa kita nggak boleh belajar Kristologi? Nah, itu dia. Miris kan. Nah. Mereka merasa korban, padahal mereka sendiri yang pelaku. Gitu. Nah, gimana dong? Kita ngomongin Kristologi, dicaci maki. Ngapain ngomongin urusan agama orang lain? Nggak move on. Nggak move on katanya. Nah ini bukti, saksi hidup. Di STT belajar Islamologi. Betul. Udah gitu, dikasih target sama STT, memurtadkan minimal 20 orang. Kalau yang resmi? Harus kalau sebelum wisuda ya harus gitu. Punya target sebelum wisuda tuh ada. Nah, sekarang orang-orang yang sudah dulu dimurtadkan sama Bang Umar, coba disamperin lagi nggak? Nah, itu dia. Qadarullah tuh kan zaman dulu tuh HP itu ya masih
Astagfirullah. Ya, Belum masih ada Android gitu. ya, belum canggih seperti sekarang. Jadi Terus? ya data-data banyak yang hilang. Jadi Oh. ya itu seperti itu. Nah sekarang Ya ini mungkin kan gini kok, aku bisa ngajak di ini aja ya, ngajak boleh. saudara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudara sekalian yang pernah saya injili. Oh shit. Dulu Oh dulu ya. Mohon maaf gitu. Dulu saya masih astagfirullah. Belum fitrah gitu. Oh, belum fitrah. Masih merasa meyakini bahwa Kristen itu agama yang benar. Yang bisa ditebus dengan darah Yesus. Ya. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Nah, tidak ada keselamatan di dalam Yesus. Tapi ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan saya hidayah, baru tahu bahwa saya bukan pindah agama, tapi kali ke fitrah. Ya. Maka daripada itu, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari yang pernah saya injili, mari kembali kepada Islam. Asik, alhamdulillah. Ya, sahadatnya boleh melalui Kodondi, nanti Kodondi ya. Bebas, kalau sahadat mah bebas di mana aja. Bebas. Masih jadi, itu memang punya beban tersendiri kok. Jadi ketika memang dosa-dosa kita kan dihapus ya, mulai dari nol lagi kan. Tapi rasa bersalah bebannya itu tetap ada gitu. Loh kok bisa gitu, bisa melakukan yang seperti itu gitu. Astagfirullah. Ya udah, yang sudah terjadi ya sudah. Ya, makanya jadi berusaha ngajak lagi gitu. Yang penting apa next-nya gitu. Ya. Sekarang sudah belajar Islam, sudah masuk pesantren. Berarti kan sudah punya ilmu Islam. Nah, ilmu Islam itu yang harus dibagikan kepada orang-orang. Gitu. Ya, untuk menebus lah istilahnya lah, dalam tanda kutip menebus rasa bersalah. Untuk menghilangkan rasa bersalah. Bang Umar mungkin lah. Dakwah gitu. Ya dong. Doain ya kok. Mohon ya, insya Allah. Mudah-mudahan semua dimudahin lah. Amin ya. Rabbal alamin. Apa lagi? Ya, apa? Udah cukup perpuluhan ya? Ya, perpuluhan udah cukup. Apa lagi dong? Apa, Sep? Jadi hikmahnya tuh gimana setelah kejadian ini tuh? Hikmahnya, ya kita ambil pelajarannya lah ya. Ada dua sisi sebenarnya. Yang jelas dari satu sisi tindakan dari pendeta Gilbert Lumoendong itu tetap biar bagaimanapun tidak elok, ya tidak elok ya. Entah kalau mau dianggap sebagai itu penistaan, menurut orang-orang yang paham hukum itu bisa masuk ke ranah hukum. Ya. Di lain sisi tindakan daripada pendeta Gilbert Lumoendong di dalam gereja dia yang istilahnya memperlihatkan hukum peribadatan Islam, ya itu juga bisa jadi sisi positif gitu, ya artinya dia juga sedang membandingkan gitu antara ibadah Kristen dengan ibadah Islam, ya boleh dianggap itu sebagai perkenalan atau bagaimana gitulah ya terhadap jemaat ya. Tetapi biar bagaimanapun ya bagaimana kita tinggal mengambil sikap terhadap kejadian ini, kita ngambil hikmahnya gini aja. Yang pertama, kita dilarang untuk menghina sesembahan orang lain. Ya kan? Yang merintahin siapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri loh. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menghina sesembahan orang lain, nanti orang itu akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Kan itu yang penting. Yang kedua, di dalam kita berapologetika atau kita berdakwah, itu harus selalu dengan cara yang paling baik. Ya kan? Kan janganlah kamu berdebat dengan ahlu kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik ini yang harus kita pikirkan bagaimana caranya. Gitu ya. Cara yang paling baik ini berarti apa? Kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain, kita tidak boleh menyerang pribadi orang lain, kita tidak boleh menghina peribadatan mereka. Iya dong? Karena apa? Kalau kita menghina ketiga hal ini, mereka juga nanti akan membalas dengan hinaan. Yang kita boleh lakukan adalah berdebat dengan cara paling baik, artinya apa? Kita harus adil dalam berdialog atau berdebat. Adil dalam arti apa? Adil mungkin bisa dari waktu bicara, adil dalam waktu akomodasi atau transportasi. Ada penengahnya. Nah, terus kemudian juga ada moderatornya. Artinya jangan sampai kita melakukan dialog itu merugikan salah satu pihak. Itu nggak boleh. Itu berarti termasuk cara yang paling baik. Di samping juga kita menyediakan tempat yang baik, makan tidur enak, keselamatan dijamin, keamanan dijamin. Kalau kehormatan sih nggak jamin ya.
Iya, maksudnya kan begitu, dengan cara yang paling baik gitu loh. Nah, kita juga harus berdialog atau berdebat itu dengan seilmiah mungkin. Jadi harus harus tanpa asumsi, gitu. Seilmiah mungkin artinya harus ada dalil-dalilnya, Dalil-dalil. ada sumber-sumber dokumennya. Jadi tidak asal ngomong. Kalau kita asumsi atau asal ngomong, yang di belakang kita ini bukan cuman yayasan loh. Yang di belakang kita ini bukan cuma teman-teman muslim loh, tapi yang di belakang kita yang terutama apa? Islamnya. Jangan sampai kita berargumen malah kita apa istilahnya, menjatuhkan atau mempermalukan Islam yang di Islam. belakang kita gitu. Itu yang nggak boleh. Masya Allah. Ya dong. Ya. Nah, kapan jadi debater? Ini masih jadi santri nih kok. Jadi 1,5 tahun lagi. Oh, 1,5 tahun lagi. ya, ibarat kata ini masih kepompong. Oh, masih kepompong. Oh, ini kan Yayasan Kodoni kan YPMA atau itu kan maksimal 1 tahun kan 2 kali mengadakan debat gitu ya. Benar nggak? Minimal 2 kali dalam setahun. Nah, ini kan sebenarnya momen ketika Pendeta Gilbert ini tentang sholat dan zakat. Adakah surat resmi atau undangan resmi untuk mengadakan debat terbuka dengan Pendeta Gilbert atau dengan timnya gitu? Dulu-dulu kita sudah pernah mencoba menghubungi, kita mengajak, tapi nggak ada tanggapan. Bisa kalau sekarang gitu, misal ada akses kan kemarin mereka menemui DMI gitu ya. Kalau ada akses untuk menyurati atau secara resmi mengadakan debat. Kalau dalam waktu dekat ini kayaknya enggak, karena minggu depan insya Allah mohon doanya nih dari para pemirsa ya, sekalian ya, pengumuman nih. Jadi insya Allah tanggal 26 April kami akan melakukan dialog lintas iman ya, atau boleh disebut debat dengan satu Pendeta Budi Asali. Kemarin lagi. Nah, ya. Yang kedua dengan Pendeta Esra Soru. Kakak kelasnya. Kakak kelasnya Bang Umar? Iya dulu. Oh ya, Ya. di STT apa? Enggak berani disebut. Ya, pokoknya tapi di daerah Kota Malang, bukan Batu ya, bukan Batu. Oke, pokoknya di Soalnya Malang. kemarin tuh ada yang bilang Batu gitu. Ini daerah beda. salah satu sekolah teologi di Kota Malang. Kota Malang. Di Kota Malang bukan di Kota Berarti Umar ini adik kelasnya Pak Pendeta Esra Soru dulunya? Itu dia 2005 ke bawah lah. Oh? Maksudnya 2005 ke bawah, Pak. Jadi angkatan ya, atau lulusan? Wisudanya. Oh, wisudanya 2005 ke bawah, ya. Sebelum 2005 itu. Iya, sebelum 2005. Jadi, kalau Umar tahun berapa? 2014 wisuda. Oh, jauh lah berarti. Fans beratnya. Oh, dulu ngefans sama Esra Soru ya? Enggak. Hah? Oh iya juga nggak apa-apa, emang kenapa sih? Tapi saya dulu punya buku-bukunya. Oh gitu. Punya buku-bukunya. Ya, nah, mohon doanya dari para pemirsa, nanti tanggal 26 April saya akan berdebat dengan Pendeta Esra Soru dan Pendeta Budi Asali. Ya, mau ikut? Ketemu? 24. Kan mantan fansnya. 24 apa? Udah masuk Iya, 24 itu harus masuk pondok. Oh, oke. Ya udah nonton nanti 24 jam 5. Kalau enggak nanti dihukum biasanya, ada hukumannya. Ya udah nanti nonton live di YouTube aja kalau gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan. Mohon maaf ya, kok. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti acaranya berlangsung dengan aman dan lancar ya. Mohon doanya ya. Nah, buat para pemirsa juga yang mau ikutan berpartisipasi nih untuk suksesnya acara ini juga dipersilahkan. Ya, bisa mengirimkan ke BSI nomornya beda nih sebentar. Nomornya 11 88888 belakangnya 317 ya, atas nama YPM atau HIT Kegiatan. Ya, nama belakangnya YPM atau HIT Kegiatan. Silahkan dikirimkan ke situ untuk mendukung acara ini dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Ya, barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai amal jariah. Nah, nantikan debat kita nanti akan di live-kan di YouTube. Nah, kita caranya untuk berdakwah, untuk bisa istilahnya berkomunikasi dengan pihak saudara kita yang Nasrani dengan cara seperti itu. Nah, di dalam debat itu aturannya ketat. Nggak boleh menghina pribadi orang, ya, atau ad hominem itu nggak boleh. Oke. Terus kita juga harus debatnya akademis dan ilmiah, ya, nggak boleh asumsi. Di situ ada moderatornya, ada timernya. Malah sekarang saya lagi dibantu nih sama salah satu subscriber saya nih, lagi dibikinin box untuk saklar lampu. Oh, kemarin ya. Enggak, kemarin kan dengan kode silakan gitu. Oh iya, silakan. Nah, kadang-kadang kalau kita lagi nggak inget, kita lupa ngomong silakan gitu. Nah, itu makanya nanti kita coba dengan saklar box lampu.
Yang mana kalau kita mau menyerahkan waktu kita kepada pihak lawan, kita pencet. Nah, kita pencet nanti yang di sana lampunya hijau nyala, tempat kita lampu merah nyala. Begitu juga sebaliknya. Ya, timer tetap ada timer gitu. Jadi supaya apa? Supaya adil, ya. Waktu bicara kita dengan waktu bicara lawan bicara tuh sama, semuanya sama. Kalau misalnya butuh tambahan waktu juga sama, nanti kita diberikan tambahan waktu, mereka juga diberikan tambahan waktu. Jadi kita harus bisa membuat sebuah apa namanya? Arena komunikasi lintas iman itu yang bersahabat ya dan bermartabat. Jadi setelah berdebat kita masih bisa nanti makan bareng, ngopi bareng masih bisa ya. Dan buat teman-teman Nasrani jangan kira bahwa kita nih punya sentimen negatif terhadap Kristen, bukan. Keluarga besar saya masih Kristen semua ya. Tetapi apa yang kami lakukan ini tidak lain tidak bukan adalah apa? Untuk mencegah upaya-upaya pemurtatan dengan cara kita membentengi akidah saudara-saudara kita yang Islam supaya tidak mudah dimurtadkan. Karena mau diakui tidak diakui ya masih ada upaya-upaya pemurtatan dari orang-orang seperti dia yang zaman dulunya nih seperti dia nih gitu. Iya kan? Masih ada nggak sekarang STT-nya? Masih ada. Masih ada. Kalau STT-nya masih ada berarti programnya masih jalan nggak? Masih jalan. Masih jalan tuh. Dia ngomong ya bukan saya. Gitu ya. Jadi, ada bocoran nggak? Apa? Apa yang akan dibahaskan kalau kemarin? Oh, topik. Ya, topiknya kalau kemarin kok yang dibahas Bible bukan Al-Quran. Gitu. Oke, nah gini, oke. Dari awal pertama kali saya berkomunikasi dengan Pendeta Budi Asali, pertama kali sebelum debat, saya sudah menawarkan, Pak, kita tentukan topiknya. Dan kalau bisa, topiknya jangan cuma masalah Bible. Ya, pertama-tama Pak Budi Asali ngomongnya apa? Ya sudah ngomong Trinitas saja. Saya nanya sama Pendeta Budi Asali gini, Pak, Bapak ini sudah berdebat kira-kira 20 tahun tuh nggak bosen tah ngomongin Trinitas terus gitu, saya bilang gitu kan. Akhirnya makanya waktu debat saya sama Pak Budi Asali akhirnya yang dibicarakan adalah masalah keselamatan. Ya walaupun di dalam topik keselamatan itu kita masih bisa ngomongin hal-hal lain misalnya doktrin mereka, keautentikan ayat-ayat mereka, siapa yang mengarang buku-buku mereka atau kitab-kitab mereka. Tetapi pada akhirnya memang di dalam satu debat itu ya kita membicarakan tentang keselamatan gitu. Apa dasar keselamatannya gitu. Nah, untuk yang debat tanggal 26 April ini, insya Allah nanti kita akan membicarakan topik Yesaya 53. Oke, Yesaya 53 itu adalah ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama miliknya orang Yahudi yang diklaim sama Kristen bahwa itu adalah nubuat untuk Yesus. Nah, itu nanti akan kita bicarakan. Sebenarnya saya juga sudah menawarkan, ayo Pak, jangan ngomongin Bible aja. Silakan Bapak kalau punya topik dari untuk membicarakan Quran, saya terima gitu loh. Tapi yang untuk kali ini pun Pak Pendeta Budi Asali belum mau. Nah, mungkin untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya nanti Pak Budi Asali akan mau membicarakan tentang Quran dan Islam. Ya kita terima dengan senang hati gitu loh. Jadi kalau memang yang baik itu adalah perdebatan itu yang dua arah. Ya, Pak Budi Asali bilang nantilah kita akan apa namanya cari murtadin katanya gitu. Katanya mau cari murtadin yang untuk mewakili bicara tentang topik Quran. Silakan Pak, saya bilang gitu. Silakan kalau bisa nggak usah murtadin aja, kalau bisa juga siapapun yang mau bicara tentang Quran dengan kita silakan. Yang penting jelas dulu topiknya apa gitu loh. Oke? Nah gitu. Kalau sama Esra Soro ini pendeta sama? Kalau Esra Soro sih kemarin waktu pembicaraan saya telekonferensi terakhir dengan Pak Budi Asali, Pak Esra Soro sama Umar Al-Fariski sama saya 4 orang. Esra Soro sih dalam untuk yang debat tanggal 26 ini dia ngikut aja, ngikut topik yang Yesaya 53. Jadi yang menentukan topik Yesaya 53 itu Pak Budi Asali kemarin. Karena saya bilang gini sama Pak Budi Asali, waktu pertama kali debat di Jogja, saya menawarkan dia, ayo Pak silakan topiknya apa. Ketika Pak Budi mengatakan Trinitas, saya bilang udah bosan Pak Trinitas Pak. Kedua keselamatan, oke saya terima. Tapi ketika saya tawarkan, ayo Pak, kapan kita bicara tentang nubuat, saya bilang gitu kan. Dia nggak mau waktu itu, waktu yang pertama sebelum Jogja tuh dia nggak mau dengan alasan, oh nggak usah lah saya nggak menguasai katanya. Loh pendeta kok nggak menguasai dalam hati saya. Nah, setelah debat yang di Jogja kemarin, baru sekarang dia mau ngomongin Yesaya 53. Gitu. Ya sudah, saya terima dengan senang hati. Mau Yesaya 7:14 kayak, mau Yesaya 96 kayak, mau Yesaya 53 kayak, saya dengan senang hati. Mau Mazmur atau yang lain, pokoknya yang tentang klaim Kristen bahwa Yesus sudah dinubuatkan di PL, saya dengan senang hati akan melayani. Jadi, dua pendeta dengan Pak Dondi atau gimana? Oh enggak, nanti dari tim Islam juga ada. Ya makanya itu kita tidak mau kelihatannya seperti orang mengeroyok. Ya, kalau yang di Jogja kemarin, saya dengan Bu Etika, dengan Umar Al-Fariski berdebat dengan seorang pendeta Budi Asali
Bukan karena kita mau ngeroyok, bukan. Saya sudah menawarkan ke Pak Pendeta Budi Asali, Pak Pendeta silakan cari pendamping. Ya, tapi Pak Budinya nggak mau. Saya nggak nyaman kalau debat banyak orang. Saya lebih baik sendiri katanya gitu. Bahkan pada waktu debat di Jogja kemarin kan Pendeta Sasoro kan datang. Saya tawarkan di depan penonton, saya tawarkan Pak Pendeta Sasoro silakan dampingin Pak Budi Asali. Pak Budi Asali nggak mau, Pak Esra Soro nggak berani. Saya tanya, kenapa Pak kok nggak mau didampingin sama Esra Soro? Pak Budi bilang apa? Oh itu sesat katanya. Muridnya sendiri dibilang sesat katanya. Kemarin waktu saya tanya lagi, Pak Budi kok sekarang mau sama Pak Pendeta Esra Soro? Ya sesatnya udah berkurang sedikit katanya gitu. Tahu sejarahnya? Tadi cerita. Apa ceritanya gimana? Sejarah apa? Yang Budi Asali sama Esra Soro. Coba ceritain dong. Nggak, itu antara dulu itu apa ya? Antara Calvinis sama Wesleyan Armenian. Oke, terus? Jadi ya sekarang ya sama-sama mungkin karena sama-sama Calvinis. Enggak, tapi gimana ceritanya kok sampai Pak Budi bisa sampai kurang paham ya secara spesifik ya, tapi mengatakan Pak Esra Soro sesat ya, katanya? Anak tahu itu ya itu biasanya apa ya? Antara dulu yang pemahamannya antara Wesleyan Armenian sama Calvinisme. Tapi kan sekarang kan apa ya? Keduanya kan udah aromanya udah aroma pemahamannya Calvinisme. Calvinis semua. Oh, berarti sekarang Pak Esra Soro udah murni Calvinis. Dari buku-bukunya yang anak ini ya, dari buku-buku yang apa? Buku-bukunya yang pernah saya baca ya. Udah Calvinis berarti. Ya. Kalau saya tidak peduli. Tapi nggak tahu yang sekarang ya. Itu waktu saya waktu Pas ngefans. bukan. Lu malu amat sih ngaku jadi mantan fansnya Esra Soro, kenapa sih? Lagi siapa ya? Biar nggak apa-apa, emang kenapa sih? Umar bin Khattab lah. Kan dulu. Dulu ngefans sama Esra Soro nggak ada masalah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang ngefans sama siapa gitu. Sekarang ngefans sama siapa? Kalau Nabi tentu Nabi Muhammad. Ya. Kalau Itu. sahabat Umar bin Khattab. Itu yang gue tungguin lu. Kalau nggak ngomong Nabi lu, gue omelin ntar lu. Ya dong, kita semua umat Islam harus ngefans kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu dong. Kecintaan kita ya, Iya. loyalitas kita kepada Nabi. Benar. Oke ya, gitu ya. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya juga buat para pemirsa. Silahkan tunggu tanggal 26 April 2024. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan baik dan lancar ya. Mohon doanya ya. Jadi supaya kita juga bisa memperlihatkan kepada saudara-saudara kita yang lain bahwa kita ini berjihad dengan ilmu, gitu ya. Berjihad dengan ilmu dan akhlak gitu. Jadi kita kalau berdebat ya berdebat nggak apa-apa, mau istilahnya mau adu argumen tetap aja, tapi kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia gitu ya. Oke, gitu aja. Ada mau tambahin? Udah kok. Cukup? Ya. Ini hostnya gua apa lu sih sebenarnya sih? Ya kok lah. Tamu. Ada pertanyaan lagi? Saya cukup? Ya, minta doanya aja sama subscriber supaya Mas Umar mondoknya jadi lancar. Amin. Keluar udah jadi dai lah. Oh, dai ya. Doain ya kok. Siap. Insya Allah ya. Mudah-mudahan dimudahin ya. Dapat pusaka di pondoknya Umi, dapat 10 buku. Oh, kirain dapat beasiswa. Bukan ya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dilancarin ya. 1,5 tahun lagi ya. Ya udah 1,5 tahun lagi gua tungguin jadi debater ya. Asik. Asik. Oke, kalau gitu terima kasih banyak perhatiannya ya para pemirsa. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa kembali insya Allah di konten-konten kita yang berikutnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Mar. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.